Sejak zaman azali, sebelum dunia ini tercipta dengan segala hiruk-pikuknya, Allah telah menciptakan sebuah alam yang tersembunyi dari mata manusia. Alam itu adalah alam ruh. Di sana ruh manusia telah ada jauh sebelum jasadnya diciptakan. Ruh bukanlah sesuatu yang tercipta seiring dengan lahirnya manusia di dunia, melainkan jauh sebelumnya Allah sudah mengadakan mereka. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini." Quran Surat Al-A'raf ayat 102. Ayat ini adalah landasan paling kuat untuk menjelaskan bahwa setiap manusia sejak awal sudah mengenal Tuhannya. Sebelum diturunkan ke dunia, sebelum terikat oleh jasad, ruh manusia berdiri di hadapan Allah dan menyaksikan keesaannya. Perjanjian azali Mitsak al-Azal. Para ulama menamakan peristiwa ini sebagai Mitsak al-Azal, yaitu perjanjian azali antara Allah dan seluruh ruh manusia. Dalam perjanjian itu ruh ditanya, "Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu?" Semua ruh menjawab serentak, "Bala syahidna." Benar kami bersaksi. Inilah titik awal fitrah manusia, bahwa setiap orang dilahirkan sudah memiliki potensi mengenal Allah. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sejalan dengan perjanjian ruh tadi. Fitrah yang dimaksud adalah pengakuan awal bahwa Allah adalah Tuhan. Manusia sejak awal membawa cahaya tauhid, namun ketika turun ke dunia, mereka diuji dengan lingkungan, hawa nafsu dan syaitan. Keadaan ruh di alamnya, para ulama berbeda pendapat tentang detail kehidupan ruh di alam sebelum dunia. Namun mayoritas meyakini bahwa ruh berada dalam ketenangan, dekat dengan Allah, bebas dari penderitaan, tidak terikat oleh jasad. Itulah sebabnya ketika ada kisah hikmah tentang ruh enggan turun ke dunia, itu menggambarkan betapa nyaman dan damainya keadaan ruh di alam itu. Bayangkan sebuah taman cahaya yang tak terbandingkan, tempat ruh-ruh berdiam dengan penuh kedamaian. Tidak ada rasa lapar, tidak ada haus, tidak ada ujian, hanya ketenangan bersama Tuhannya. Dari kondisi yang sempurna itulah ruh kemudian diperintahkan turun ke dunia, masuk ke jasad yang lemah, lalu menjalani hidup yang penuh ujian. Manusia lahir dengan fitrah tauhid. Sejak awal ruh sudah mengenal Allah, maka tidak ada alasan di hari kiamat bagi manusia untuk mengingkarinya. Dunia adalah tempat ujian. Ruh yang sudah berjanji, ketika turun ke dunia, akan diuji apakah tetap setia pada janji atau melupakannya. Setiap manusia membawa potensi hidayah. Walaupun banyak yang lalai, setiap orang punya suara, hati, yang bisa mengingatkan kembali kepada Allah. Itu adalah bekas dari perjanjian azali. Kesadaran spiritual ada dalam diri setiap orang. Itulah sebabnya ada kalanya manusia merasa kosong atau mencari makna hidup. Itu sebenarnya adalah panggilan ruh yang ingin kembali kepada perjanjian awalnya. Ruh itu ada jauh sebelum jasad, sudah bersaksi akan ketuhanan Allah, dan sejak awal membawa fitrah tauhid. Setelah kita memahami bahwa ruh sudah ada di alamnya, membawa perjanjian azali, kini kita masuk ke tahap berikutnya. Bagaimana jasad manusia diciptakan? Ruh yang hidup dalam ketenangan akhirnya diperintahkan Allah untuk turun, menyatu dengan tubuh yang berasal dari tanah. Asal-usul jasad dari tanah. Allah berfirman, "Sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12. Dan juga, ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah, liat kering yang berasal dari lumpur, hitam yang diberi bentuk." Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa jasad manusia berasal dari unsur bumi. Dari tanah yang lemah, Allah membentuk tubuh manusia dengan berbagai tahap. Tahapan janin menurut Al-Quran. Allah menjelaskan proses penciptaan manusia dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13-14. Kemudian kami jadikan air mani itu bertempat dalam tempat yang kokoh.
Lalu air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, alaqah. Lalu alaqah itu kami jadikan segumpal daging, mudghah. Lalu mudghah itu kami jadikan tulang belulang, lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Dari ayat ini para ulama menjelaskan tahapan janin, nutfah setetes air mani, alaqah segumpal darah yang melekat, mudghah segumpal daging, pembentukan tulang dan daging, ditiupkan ruh menjadi makhluk hidup. Rasulullah menjelaskan detail waktu tahapan ini dalam hadits sahih. Sesungguhnya penciptaan, salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Kemudian menjadi alaqah selama itu juga 40 hari. Kemudian menjadi mudghah selama itu juga 40 hari. Kemudian Allah mengutus malaikat, lalu diperintahkan dengan 4 perkara. Dituliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia celaka atau bahagia. Kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita tahu bahwa 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah, total 120 hari 4 bulan. Malaikat datang, meniupkan ruh, sekaligus menulis takdir manusia. Peniupan ruh ke jasad, inilah titik pertemuan antara alam ruh dan alam dunia. Ruh yang sejak azali berada dalam ketenangan, kini diperintahkan untuk turun. Malaikat yang membawa ruh meniupkannya ke jasad janin. Sejak saat itu, janin bukan lagi sekedar daging, tapi sudah menjadi manusia hidup dengan ruh di dalamnya. Para ulama mengatakan bahwa inilah sebabnya janin usia 4 bulan dianggap sudah bernyawa. Bahkan dalam fikih, jika ada keguguran setelah 120 hari, maka janin itu harus dimandikan dan disyalatkan, karena ia sudah dianggap sebagai manusia dengan ruh. Manusia gabungan 2 unsur, tanah, jasad, dan cahaya, ruh. Dari tanah, lemah terbatas butuh makan minum. Dari ruh, punya kesadaran, akal, fitrah, dan hubungan dengan Allah. Kehidupan dunia dimulai sejak ruh masuk ke jasad. Sejak saat itu takdir manusia sudah ditulis. Rezeki, umur, amal, dan nasibnya di akhirat sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kehidupan adalah amanah. Ruh menerima tugas berat. Hidup di dunia, menjalani ujian lalu kembali kepada Allah. Di bab berikutnya kita akan masuk ke bagian yang sering dibicarakan dalam kisah-kisah sufistik. Ruh enggan turun ke dunia. Ditanya berulang kali, hingga akhirnya tunduk pada takdir Allah. Ruh enggan turun ke dunia. Setelah kita memahami bahwa ruh sudah ada di alam azali, dan jasad disiapkan melalui tahapan janin hingga akhirnya siap menerima ruh, muncul pertanyaan penting. Bagaimana perasaan ruh saat diperintahkan masuk ke jasad? Disinilah muncul riwayat-riwayat hikmah dari para ulama tasawuf yang menggambarkan pergulatan ruh. Ruh digambarkan enggan turun ke dunia, karena ia sudah terbiasa dengan ketenangan di sisi Allah. Ruh dalam ketenangan. Di alam ruh tidak ada rasa lapar, haus, sedih, atau kesakitan. Ruh hidup dalam kedekatan dengan Allah, menikmati cahaya ketenangan. Maka ketika diperintahkan untuk turun ke dunia, sebuah tempat penuh ujian, penderitaan, dan keterbatasan, ruh merasa berat. Perumpamaan ini bisa digambarkan seperti seorang anak kecil yang berada di rumah ibunya, hangat, aman, terlindungi. Tiba-tiba ia harus keluar ke dunia yang asing, penuh bahaya, dan penuh tanggung jawab. Tentu ada rasa enggan. Ditanya atau 77 kali. Dalam beberapa kitab hikmah disebutkan bahwa ruh ditanya berkali-kali sebelum turun ke dunia. Ada yang meriwayatkan 70 kali. Ada pula yang menyebut 77 kali. Perlu dicatat, tidak ada hadits syahih yang menyebut angka ini. Riwayat-riwayat ini lebih bersifat hikmah sufistik untuk menggambarkan bahwa ruh enggan bukan keterangan yang pasti dari Nabi. Lalu kenapa angka 70 dan 77? Dalam tradisi Arab, angka 70 sering digunakan untuk menyimbolkan jumlah yang banyak. Misalnya dalam Al-Quran, Allah berfirman kepada Nabi, meskipun engkau memohon ampun untuk mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Angka ini bukan berarti persis 70, tetapi maksudnya meskipun berkali-kali. Sedangkan angka 77 digunakan untuk melambangkan kesempurnaan atau kelengkapan. Dalam hadits sahih, Rasulullah bersabda, iman itu memiliki lebih dari 70 cabang, dan malu adalah salah satu cabang iman.
Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama menyebut jumlah cabang iman itu bisa mencapai 77. Maka ketika ada kisah bahwa ruh ditanya 70 atau 77 kali, maksudnya adalah ruh ditanya berkali-kali, sangat banyak, sampai ia akhirnya tunduk pada ketetapan Allah. Mana ruh enggan turun, bukan pemberontakan. Ruh tidak bisa menolak perintah Allah. Namun, penggambaran enggan adalah kiasan bahwa ruh merasa berat, meninggalkan kedekatan dengan Allah, menuju dunia yang fana. Simbol beratnya ujian dunia. Dunia bukan tempat yang nyaman dibandingkan alam ruh. Karena itu manusia harus sadar bahwa hidup ini hanya sementara, bukan tempat utama. Ruh tetap tunduk. Meskipun digambarkan enggan, akhirnya ruh tetap turun karena itulah takdir Allah. Penafsiran ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh menjelaskan bahwa ruh memang berasal dari alam tinggi. Saat dipindahkan ke alam dunia, ia terikat oleh jasad yang hina, sehingga secara fitrah ia cenderung ingin kembali ke asalnya. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menggambarkan kehidupan dunia sebagai penjara bagi ruh. Maka wajar jika ruh seakan enggan turun ke jasad. Ulama tasawuf sering menceritakan kisah ruh ditanya berulang kali untuk menekankan makna spiritual, bahwa manusia harus ingat, ia dulu enggan ke dunia karena beratnya ujian. Maka jangan sampai lupa tujuan awal, mengabdi kepada Allah. Bayangkan seseorang yang berada di dalam istana penuh cahaya, dikelilingi kedamaian. Tiba-tiba ia harus pindah ke rumah kecil di tengah padang pasir, penuh panas, lapar dan dahaga. Secara naluri ia enggan. Tetapi karena ini perintah Raja Agung, ia harus taat. Demikianlah ruh. Ia berada dalam cahaya kedekatan dengan Allah. Lalu diperintahkan masuk ke jasad, hidup di dunia penuh cobaan. Bukan berarti ruh menolak perintah, tetapi secara kiasan ia merasa berat. Pertanyaan besar yang sering muncul adalah, kalau ruh sudah tenang bersama Allah di alamnya, mengapa ia harus turun ke dunia yang penuh penderitaan dan ujian? Jawabannya terletak pada hakikat penciptaan manusia. Allah tidak menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Setiap ruh yang diturunkan ke dunia memiliki misi besar yang tidak bisa ditolak. Dunia adalah tempat ujian. Allah berfirman, Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ruh diturunkan ke dunia bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk diuji. Hidup ini adalah ladang amal. Dunia hanyalah tempat persinggahan sementara, bukan tempat tinggal abadi. Ujian dunia meliputi harta, apakah digunakan di jalan Allah atau untuk keserakahan? Ilmu apakah dipakai untuk kebaikan atau kesesatan? Kekuasaan, apakah dipakai untuk keadilan atau kezaliman? Nafsu, apakah dikendalikan atau justru mengendalikan manusia? Dengan ujian inilah derajat manusia dibedakan. Ruh dan jasad harus bersatu. Ruh tanpa jasad tidak bisa beramal. Di alam ruh manusia hanya bersaksi bala syahidna. Benar, Engkau Tuhan kami. Namun di dunia, ruh diberi kesempatan untuk membuktikan janji itu dalam bentuk amal nyata. Itulah sebabnya ruh harus masuk ke jasad. Karena hanya dengan jasad, manusia bisa sholat, puasa, berzakat, berjuang, dan berbuat baik. Seperti benih yang harus ditanam di tanah untuk tumbuh menjadi pohon, ruh juga harus ditanam di jasad untuk membuahkan amal. Dunia sebagai jalan pulang. Allah tidak menurunkan ruh untuk selamanya di dunia. Dunia hanyalah jalan pulang menuju Allah. Ruh harus melewati fase dunia agar bisa kembali kepadanya dengan derajat yang lebih tinggi. Allah berfirman, Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kepadanya kami akan kembali. Ayat ini menegaskan bahwa perjalanan hidup hanyalah sebuah putaran. Dari Allah, alam ruh, turun ke dunia, alam ujian. Kembali kepada Allah akhirat. Ruh harus menjalani takdirnya. Dalam hadits sahih disebutkan, kemudian malaikat diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia bahagia atau sengsara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya sejak ruh masuk ke jasad, takdirnya sudah ditetapkan. Ruh tidak bisa menolak karena ia hanyalah hamba. Penolakan hanya akan menyalahi fitrah, sementara fitrah ruh adalah taat kepada Allah. Maka meskipun ruh digambarkan enggan turun dalam kisah-kisah hikmah, pada akhirnya ruh harus tunduk karena ia diciptakan untuk menjalani takdir yang telah ditulis. Tujuan tertinggi, mengabdi kepada Allah. Allah berfirman, dan tidaklah
Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan paling agung, ibadah. Ruh turun ke dunia bukan untuk bermain-main, tetapi untuk menjadi hamba Allah yang taat. Dunia adalah ladang ibadah. Akhirat adalah tempat panen. Janji di alam ruh harus dibuktikan. Di dunia, manusia menunjukkan apakah ia menepati janji bala syahidna atau melupakannya. Derajat manusia ditentukan oleh amal. Malaikat selalu taat, jin diuji, tapi manusia memiliki kombinasi ruh, suci dan jasad, hawa nafsu. Dari sinilah muncul tingkatan iman. Dunia bukan tujuan akhir. Dunia hanyalah jembatan menuju Allah, maka jangan sampai manusia sibuk dengan jembatan, lupa pada tujuan akhir perjalanan. Setelah ruh akhirnya turun dan ditiupkan ke dalam jasad, manusia pun memasuki tahap baru dalam kehidupannya. Inilah awal perjalanan nyata di dunia. Ruh yang suci bertemu dengan wadah jasad yang terbuat dari tanah. Pertemuan ini membawa konsekuensi. Ruh yang sebelumnya hanya mengenal ketaatan kepada Allah di alam ruh kini harus menghadapi dunia yang penuh ujian. Ruh yang suci dan fitrah manusia. Nabi Muhammad bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap ruh ketika masuk ke jasad dilahirkan dalam keadaan bersih, lurus dan suci. Fitrah itu adalah pengakuan pada rububiyah Allah sebagaimana janji di alam ruh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Betul, kami bersaksi. Artinya sejak awal setiap manusia membawa cahaya fitrah itu. Namun seiring pertumbuhan, lingkungan, hawa nafsu, bisikan syaitan, dan kecenderungan duniawi mulai mempengaruhi. Dunia ladang ujian bagi ruh. Alam dunia bukan sekadar tempat singgah. Ia adalah ladang ujian. Allah berfirman, Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Ruh yang tadinya enggan meninggalkan ketenangan, alamnya kini dipaksa menghadapi realitas dunia. Lapar, haus, sakit, derita, cinta, nafsu, dan keinginan. Semua ini adalah bentuk ujian. Ruh yang dulunya hanya mengenal Allah tanpa penghalang kini harus berjuang, mengenalnya kembali melalui tirai duniawi. Pertemuan ruh, nafsu, dan syaitan. Dalam diri manusia Allah ciptakan nafsu. Nafsu ini bukan semata-mata negatif, sebab dengan nafsu manusia bisa makan, berkeluarga, bekerja, dan berjuang. Namun nafsu juga bisa menguasai dan menyeret manusia ke jurang dosa. Allah mengingatkan dalam surat Yusuf ayat 53, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Selain nafsu, ada pula syaitan yang bertekad menyesatkan manusia sejak awal penciptaannya. Syaitan berjanji kepada Allah akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Dengan demikian, ruh yang bersih sejak awal harus berjuang keras menjaga kesucian itu agar tidak dikotori oleh hawa nafsu dan godaan syaitan. Lupa pada janji awal. Mengapa manusia sering lupa akan janji sucinya di alam ruh? Karena dunia ini penuh dengan hijab. Rasulullah bersabda, surga diliputi oleh hal-hal yang dibenci, sedangkan neraka diliputi oleh hal-hal yang disenangi hawa nafsu. Hadis riwayat Muslim. Janji alastu birabbikum tetap melekat di lubuk hati setiap manusia, tetapi hawa nafsu dan dunia sering menutupinya. Karena itu manusia memerlukan petunjuk, wahyu, Al-Quran, dan sunnah Nabi. Tanpa bimbingan ini ruh yang mulia bisa tersesat bersama jasadnya. Hidup di dunia adalah kesempatan yang hanya sekali. Ruh tidak akan kembali lagi ke jasad yang sama setelah mati. Allah memberi waktu kepada manusia, sejak ditiupkan ruh hingga ruh dicabut, untuk membuktikan kesetiaan janji yang pernah ia ucapkan di hadapan Allah. Karena itulah, Nabi mengajarkan doa-doa yang mengingatkan kita pada janji itu, salah satunya doa tidur. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Tidur adalah miniatur kematian, di mana ruh seakan kembali ke hadirat Allah. Ketika bangun, ia dikembalikan lagi untuk melanjutkan ujian. Ketika ruh bersatu dengan jasad ada dua kemungkinan. Ruh menang, ia tetap ingat janji, menundukkan nafsu, menolak godaan syaitan, dan taat kepada Allah. Ruh kalah, ia larut dalam kesenangan dunia, lupa janji dan tertipu oleh syaitan. Allah memberi peringatan dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9-10.
Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Inilah yang menentukan nasib roh di akhirat kelak.